Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Harry. Pada video kali ini, kita akan belajar menggunakan fungsi lookup and reference pada Google Sheet. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya, agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Oke, lanjut. Pertama-tama kita akan buka akun Gmail, atau kita bisa menggunakan link yang di bawah ini ya, docs.google.com/spreadsheet. Kemudian nanti title spreadsheetnya kita ubah menjadi data supplier nama kalian. Ada 3 sheet di sini. Nanti sheet yang pertama diubah menjadi tabel supplier namanya, sheet yang kedua tabel ujian mandiri, sheet ketiga menjadi tabel referensi ujian mandiri. Kita akan melihat bagaimana nanti penggunaan fungsi lookup untuk di setiap sheet ini. Kita buka saja di sini Gmailnya, kemudian kita buka, klik yang aplikasi Google titik 9 ini di pojokan atas, kemudian kita pilih yang spreadsheet. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita bisa klik yang membuat spreadsheet baru di pojok kanan bawah. Kita klik. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita ubah dulu title spreadsheetnya menjadi data supplier nama kalian. Jadi di pojok kiri atas kita ubah title spreadsheetnya yang ini menjadi data supplier nama kita ya, data supplier strip nama kita ya, di sini nama Mister. Kalau sudah, kita tekan enter. Kemudian di sini kita membutuhkan 3 sheet ya. Kita ubah dulu sheet yang pertama, rename. Di sini ada sheet 1. Kita klik yang panah bawahnya ini, klik, kemudian kita ganti nama di sini ya, atau rename. Nah, yang pertama kita ubah menjadi tabel supplier di sini. Kita ketik saja di sini tabel supplier. Nah, kalau sudah seperti ini kita tekan enter. Kemudian kita bisa beri warna di sini, klik lagi panah bawahnya, kemudian ubah warna. Di sini kita kasih misalnya warna merah ini. Oke, kalau sudah, kita klik yang tanda plus, tambahkan sheet di sini pojok kiri bawah. Oke. Setelah itu akan muncul sheet 2 di sini. Kita akan ganti nama di sini. Nah, sheet 2 kita ganti nama menjadi tabel ujian mandiri. Tabel ujian mandiri. Kalau sudah, tekan enter. Kemudian kita klik lagi panah bawahnya di sini. Kemudian ubah warna. Kita kasih warna biru di sini. Kemudian kita bisa klik lagi di sini tanda panah, tanda plus, tambahkan sheet. Terus, kalau sudah muncul di sini sheet 3, kita klik lagi tanda panah ke bawah di sebelahnya sheet 3. Kemudian kita ganti nama menjadi tabel referensi ujian mandiri. Tabel referensi ujian mandiri. Kalau sudah, tekan enter. Kemudian kita ubah warnanya menjadi warna kuning sini ya. Nah, sudah, kita kembali lagi ke tabel supplier. Nah, di sini kita klik tabel suppliernya. Kemudian kita letakkan di sini B2 ya, kolom B baris 2 di sini. Nah, kalau sudah, teman-teman nanti tolong dibuat tabelnya ya menjadi seperti ini. Ini untuk tabel supplier seperti ini ya. Kemudian di sebelah kanannya di kolom H ini ada tabel lagi.
Jadi dalam satu sheet ini ada dua tabel, tabel yang di sebelah kiri tabel supplier dan tabel sebelah kanan ini ya, tabel referensinya. Kemudian untuk ukuran hurufnya semuanya 12 ya. Jenis fontnya pun Times New Roman, ini semua berlaku ya dari sheet 1 sampai sheet 3. Silahkan dibuat dulu ya tabelnya seperti ini. Kemudian kita bisa ke tabel ujian mandiri, silahkan dibuat tabelnya seperti ini. Sama, ini pun ukuran hurufnya 12 dan ukuran jenis fontnya adalah Times New Roman ya, sama semuanya. Untuk judulnya ini di bold, yang bawahnya tulisan SMIT Gema Nurani di bold dan italic. Ukurannya 12 Times New Roman, semua sama ya, 12 Times New Roman, 12 Times New Roman. Untuk yang ini fontnya warnanya merah ya, merah. Kemudian ini sampai ke bawah. Nah, kita bikin tabel lagi di bawah ini, jumlah seluruh nilai, nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, banyak siswa yang memiliki nilai 50, banyak siswa yang memiliki nilai 60, dan banyak siswa yang memiliki nilai 70. Kita bikin lagi tabel di bawahnya. Bisa di pause dulu nanti videonya. Kemudian kalau sudah bikin tabel seperti ini, kita ke sheet yang ketiga, yang sheet tabel referensi ujian mandiri. Nah, tabelnya yang seperti ini aja ya, ada nilai, predikat, keterangan. Dan penulisan tabelnya ini harus sesuai ya, Mister di sini membuat tabelnya dari kolom B baris 2 ya, B2. Sudah ya. Kalau sudah, kita klik yang tabel supplier. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi lookup and reference ya. Di sini untuk yang sel-sel yang masih kosong ini kita akan isi dengan fungsi lookup and reference. Sebelumnya, fungsi lookup dan reference berfungsi untuk mengambil atau membaca data dari tabel lain yang akan dijadikan referensi ke dalam tabel yang sedang kita analisis ya. Dalam hal ini di sheet tabel supplier, tabel yang akan kita analisis adalah tabel suppliernya ya. Tabel supplier ini sedang kita analisis. Yang kosong-kosong ini kita akan ambil nilainya dari tabel referensi ya, tabel lain, yaitu tabel yang ada di sebelahnya ini ya. Ini merupakan tabel referensi. Fungsi lookup terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama horizontal lookup atau yang biasa kita singkat HLOOKUP ya. Jadi fungsi HLOOKUP itu horizontal lookup, dan fungsi VLOOKUP atau vertical lookup. HLOOKUP digunakan untuk mengambil data dari tabel lain yang disusun secara horizontal, sedangkan VLOOKUP untuk mengambil data dari tabel lain yang disusun secara vertikal. Jadi untuk menerapkan fungsi lookup, kita pasti membutuhkan tabel referensi ya. Ketika kita akan membuat fungsi lookup ya, yang kosong-kosong ini nanti kita akan menggunakan fungsi lookup, maka kita membutuhkan bantuan tabel referensi ya. Kalau di dalam tab yang ini, tab tabel supplier, kita punya tabel referensi di sebelahnya. Tapi nanti kita akan coba di tabel yang ini, tabel referensinya bukan di sini ya. Kita nggak lihat ada tabel referensi di sebelahnya ya. Tabel ujian mandiri ini referensinya ada di sheet ketiga, yaitu tabel referensi gitu. Nah, pada saat pengerjaan nanti kita juga akan menggunakan proses autofill untuk mempercepat pekerjaan tanpa perlu mengulang penulisan rumus ya. Jadi karena di sini nanti ada rumus-rumus yang akan kita tulis. Ya bayangkan ya, kalau di sini kita punya data yang banyak ya, misalnya sampai 1000 atau ratusan ribu, maka akan
lambat ya pengerjaan kita, makanya kita butuh proses autofill, yaitu proses copy paste rumus. Dan nanti akan menggunakan absolute reference, yaitu menambahkan simbol dolar pada sel reference argument table, sehingga baris atau kolom tidak akan berubah walaupun sudah melakukan proses autofill ya. Nanti kita akan lihat bedanya menggunakan absolute reference pada autofill dengan tidak menggunakan absolute reference pada autofill ya. Sebelumnya kita akan ketikkan langsung di sini ya. Kalau kita lihat di sini di tabel supplier, kita lihat referensinya seperti ini, maka kita bisa pastikan karena ini bentuknya adalah vertikal, maka kita bisa tulis di sini fungsinya adalah sama dengan VLOOKUP buka kurung ya. Di sini sudah diberikan ya, ada infonya di sini, ada infonya dari Google Sheet sendiri. Ada di sini buka kurung, kunci telusuri, artinya yang menjadi kuncinya ya. Dalam hal ini kolom ini dengan kolom yang tabel referensi yang sama yang mana? Di sini kan ada ID supplier, di sini juga ID supplier. Maka di sini bisa menjadi kuncinya ya. Jadi kita bisa klik di sini. Klik yang di sebelahnya, kemudian kita tambahkan tanda titik koma ya, karena di sini diberitahukan bahwa di sini tulisannya harus titik koma, maka Mister tulis titik koma. Tapi kalau di komputer atau laptop kalian di situ koma, maka ganti dengan koma ya, karena ini pengaturan di setiap komputer atau laptop pun berbeda-beda. Kemudian range, rentang ini kita ambil dari tabel supplier, dari tabel referensinya, bukan tabel supplier, dari tabel referensi yang ini ya. Jadi kita bisa klik ini, kemudian kita tahan sampai ke bawah sini. Kalau sudah, akan muncul di sini ya, H6.2 J9, lihat di sini ya, Mister drag ya dari H6 sampai J9 sini ya, dari ABC 001 sampai Jakarta. Kemudian ini rumusnya belum selesai. Kalau sudah, kita beri tanda titik koma lagi. Indeks itu berarti kolom yang 7 ya. Dalam hal ini kita membutuhkan menampilkan nama supplier. Nama supplier di tabel referensi ada di kolom keberapa? Yang di ini, tolong diperhatikan ini, simak baik-baik ya. ID supplier ini kolom 1. Nama supplier kolom 2. Alamat kolom 3. Berarti karena kita ingin menampilkan nama supplier di tabel supplier, sedangkan nama supplier yang ini diperoleh dari tabel referensi ini, di sini nama supplier ada di kolom kedua. 1, 2. Berarti di sini angka 2. Paham ya? Angka 2 dapat dari mana? 1, 2, 3. Berarti di tabel referensi kolom nama supplier ada di angka kedua. Kemudian titik koma lagi kalau sudah disortir itu hanya nilainya true or false. Kita akan ambil nilainya false. False itu menunjukkan nilai yang nanti ditampilkan harus yang sesuai. Kalau true, kalau kita tulis true, berarti yang mirip-mirip nilainya yang akan ditampilkan. Tapi kita membutuhkan nilai yang harus itu ya, jadi kita berikan nilai false. Kalau sudah, tutup kurung. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kita enter. Kalau sudah, tutup kurung ya. Nah, di sini sudah muncul ya, PT Gema Nurani. Kalau ada pilihan isi otomatis, kita pilih tolak saran ya. Tolak saran ini hanya saran dari Google Sheet aja. PT Gema Nurani, bener ya, di sini ya, PT Gema Nurani.
ABC 01 PT Kebenaran, ABC 01 PT Kebenaran. Nah, kemudian kita akan menulis di bawahnya di sini ya. Yang di bawah-bawahnya ini kita hanya melakukan proses autofill. Autofill itu kita ambil nilainya. Cukup kita geser mouse-nya di sini sampai dia berubah tandanya seperti ini. Ya. Tanda cross hitam. Kemudian diklik, tahan, geser ke bawah. Nah, sini. Nah, sampai sini. Kalau sudah, lepas. Nah, seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini, untuk yang baris kedua, sampo, pulpen, pensil ini sudah benar ya. ABC ACB 002 Kuba, ADK 003 di sini PT Omi, KD 004 PT Transmart. Tapi untuk ABC 001 di sini ada muncul kesalahan ya. Tagar N garis miring A. Artinya di sini kita sudah bisa melihat ya, ada notifikasi dari Google Sheet tidak menemukan nilai ABC 001 pada evaluasi VLOOKUP. Ini disebabkan, lihat di sini ya, range. Tadi kan kita punya range-nya H0 sampai J9 ya, yang ini. Kalau kita turun lagi ke bawah di sini, ini H7 sampai J10. Berarti yang di atasnya enggak terambil ya. Dia hanya mengambil dari baris kedua. Baris 2, 3, 4. Nah, ini kosong. Kemudian kalau kita ke bawah di sini J8, H8 sampai J11. Nah, dua baris di atas tidak diambil, dua baris ke bawah diambil. Ya. Kemudian kalau kita yang di sini baris yang pensil PT Transmart ini range-nya H9 sampai J12. Jadi dia semakin turun ya. Range-nya semakin turun. Nah, kalau sudah seperti ini tidak ada range lagi. Nah, yang diambil nggak ada. Harusnya kan yang terambil kan ini. Dia ngambil range-nya yang ini ya. Nah, range-nya yang ini. Tapi ini range-nya yang bawah. Kalau kita menggunakan proses autofill, ini yang terjadi. Ya. Jadi dari atas ke bawah nilainya pun semakin bertambah ya. Ini H7 J10, berarti kita klik yang di bawahnya PT Omi pasti H8 J11 ya, H8 J11. Ke bawahnya lagi H9 J12. Kita kan pengennya kan ini tetap ya. H6 J9 ya di sini ya. Range-nya di sini harusnya H6 dari sini sampai J9. Terus di sini juga sama ya. H6 sampai J9 ya. Nah, untuk itu maka kita membutuhkan absolute reference. Absolute reference itu artinya absolute itu tetap. Reference itu artinya acuan ya. Jadi acuan yang selalu tetap. Untuk menggunakan acuan yang selalu tetap, maka kita menambahkan tanda dolar ya di sini, di sebelum penulisan alamat referensinya. Di sini kita tambahkan tanda dolar H, kemudian kita gunakan panah ke kanan di komputer atau laptopnya, kita tambahkan tanda dolar lagi, dolar H, kemudian dolar 6, kemudian kita geser lagi, tambahkan tanda dolar lagi di sini, dolar J dan dolar 9. Nah, kalau sudah kita dibawa ke bagian terakhir, kemudian enter. Nah, hasilnya memang kelihatan sama ya. Tapi kalau dari sini sudah kita tambahkan tanda dolar, kita bisa gunakan autofill ulang ya di sini ya. Letakkan kursor di sini. Kemudian setelah kita letakkan kursor di sini, kita klik, geser ke bawah. Nah, jangan dilepas kecuali sudah sampai di bawah ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah melakukan proses autofill, kita lepas. Nah, berubah ya semuanya ya. Ini yang tadi maksud Mister ya. Menggunakan tanda dolar absolute dengan tidak menggunakan tanda dolar ya. Ini sudah berubah ya. ABC 001 PT Gema Nurani, ACB 02 PT Kuba, ADK 03 PT Om. Kalau kita lihat di sini, nah range-nya tidak berubah ya. Range-nya tidak berubah di sini. Nah, PT Gema Nurani ya tidak berubah, range-nya tidak berubah. Nah, tidak berubah ya range-nya. Nah, kita
lihat di sini tidak berubah. Jadi walaupun dia melakukan proses autofill, ada variabel yang tidak berubah. Agar dia tidak berubah, kita ubah dia menjadi nilai yang absolut, yaitu dengan menambahkan tanda dolar ya di depan alamatnya. Nah, kalau sudah kita coba ke tab kita ke kolom alamat di sini. Ini pun sama, kita akan menggunakan fungsi lookup. Dalam hal ini vertical lookup. Jadi sama dengan v lookup buka kurung. Nah, kunci telusuri, kuncinya mana? Kita ambil kuncinya yang ini ya. Yang sama-sama ID supplier di sini ya. Ini ada ID supplier, ID supplier. Kalau sudah, tanda titik koma ya, titik koma atau koma itu nanti mungkin akan berbeda ya di setiap komputer atau laptop, tergantung pengaturan di komputer atau laptop masing-masing. Kalau di komputer Mister di sini titik koma. Kemudian range-nya tetap kita nggak ubah dari sini ya. Nah, kita blok lagi dari ABC01 sampai Jakarta, kita blok. Kemudian titik koma lagi ada di indeks tuh kolom yang keberapa? ID supplier kolom 1, nama supplier kolom 2, alamat kolom 3. Berarti tabel referensi untuk kolom alamat di sini ada di kolom ketiga. Nah, kemudian titik koma kita cari yang nilainya benar-benar pasti. Berarti false. Kurung. Oke. Supaya nanti rumus ini pada saat kita copy paste ke bawah selalu tetap utuh ya, alamat selnya tidak berubah, kita tambahkan tanda dolar H, kemudian dolar 6, kemudian di sini tambahkan tanda dolar J dan dolar 9. Nah, kemudian enter. Bekasi, Bandung, Surabaya, Jakarta, Bekasi. Oke. Ini kita bisa close, kemudian kita bisa klik di sini. Kemudian kita lakukan autofill. Klik di sini Bekasinya, kemudian letakkan kursornya di sini sampai dia sudah berubah jadi cross. Kemudian dia seret ke bawah. Nah, kalau sudah sampai di bawah ini lepas. Nah, jadi seperti ini ya. Bekasi, Bandung, Surabaya. Benar ya, PT Omi Surabaya, PT Transport Jakarta, PT Gumanurani Bekasi. Nah, seperti ini. Jadi untuk tabel supplier seperti ini. Ini kalau tabel referensinya ada di dalam satu sheet ya. Tabel supplier ya. Tabel referensi untuk tabel supplier ada dalam satu sheet. Sekarang gimana kalau kita ada di dua sheet? Kita klik yang tabel ujian ini, tabel ujian mandiri. Nilai predikat dan keterangan di sini masih kosong. Kita hanya akan mengambil nilainya berdasarkan tabel referensi ujian mandiri yang ada di sebelahnya. Nilainya kita ambil di sheet yang ini. Ya, ini kita kembali lagi di sini. Nah, gimana caranya? Caranya masih sama. Ya, kita gunakan di sini, kita lihat sama dengan VLOOKUP. Nah, kunci telusuri, kita lihat di sini kunci telusuri. Artinya yang kolomnya nanti sama yang ada di tabel referensi. Dalam ini kolom yang sama adalah nilai. Jadi ini kita klik, kemudian titik koma, range rentang. Kita klik yang tabel referensi ujian mandiri ini. Kemudian kita klik dari sini sampai sini ya. Ingat nilai-nilainya saja nih, dari 100 sampai kurang. Nanti komputer yang akan membaca ya. Di sini ya tabel referensi W3 sampai D8 ya. W3 sampai D8. Kalau sudah, titik koma. Nah, tadi kan kita mau cari predikat ya. Predikat ada di kolom keberapa? Di sini nilai kolom 1, predikat kolom 2, keterangan kolom 3. Berarti predikat kolom kedua. Berarti di sini 2. Kita
kasih nilai false ya, munculkan yang sebenarnya, tutup kurung. Kalau sudah, enter seperti ini ya, sambil dipahami. Kalau sudah, enter ya. Kalau di sini tidak kelihatan, lihat di sini ya, di bagian formulanya, di bagian formula bar VLOOKUP D6. Nah, ini tidak diketik ya, ini diklik ya. Nilai-nilai ini kita bisa dapat klik, kecuali yang tulisan false. Angka 2 false itu di tik. Nah, kalau sudah seperti ini, kita letakkan kursor di bagian akhir, kita tekan tombol enter pada keyboard atau laptop. Nah, akan muncul predikatnya F ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa ubah di atasnya ya. Sama seperti tadi, kalau ini kita lakukan proses autofill, maka akan ada nilai yang berbeda ya. Coba kita lakukan proses autofill ya. Kita letakkan kursornya di sini, kemudian kita geser sampai bawah. Kalau sudah di sini, kita lepas. Nah, ada nilai-nilai yang error ya, nilai-nilai yang salah ya. Kenapa bisa salah? Karena range-nya semakin kita turun, semakin berubah ya. Range-nya kan kita maunya B3 sampai D8. Nanti di bawah sudah B4, D9, kemudian di bawahnya lagi pasti ini B5, D10, di bawahnya lagi B6, D11 ya. Ini B5, D10, B6, D11. Ini range ini kan kita pengen maunya tetap. Maka ini kita hapus dulu. Nah, ini kita tambahkan tanda dolar agar pada saat proses autofill nanti tidak berubah ya, alamat sel B3 dan alamat sel D8 ya. Gunakan tanda dolar di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita letakkan kursor di akhir ya. Di sini ada tanda dolar B, tanda dolar 3, tanda dolar D, tanda dolar 8 ya. Lihat di situ ya. Artinya alamat sel B3 sampai D8 itu tidak berubah walaupun kita melakukan proses autofill sampai ke bawah. Dia akan tetap selalu ada. Kita enter, nilainya masih F, kita klik lagi di sini, kita lakukan proses autofill di sini. Pas. Nah, ya, muncul semua ya. Nilai 80C, nilai 50F. Nilai 100 A. Lihat di sini ya, B3 D8 tidak berubah. Kita coba klik ke bawahnya, B3 D8 tidak berubah. Juga yang nilainya 70D, B3 D8 tidak berubah. Yang berubah yang ini saja ya, D14. Kalau ke bawah D15 ya. Kita ke atas D6, ke bawah D7, D8. Jadi yang berubah yang di depannya doang ya, karena dia mengacu ke yang ini. D8 itu yang ini. Dia membaca yang ininya doang yang berubah. Sedangkan yang ini tidak berubah, tabel referensi yang ini tidak berubah. Gitu. Nah, kalau sudah kita ke kolom keterangan, di sini pun sama, kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP buka kurung, kunci telusurinya kita ambil nilainya, klik, kemudian titik koma. Kemudian kita klik tabel referensi ujian mandiri, kita bikin range-nya dari sini ke sini. Lihat di sini ya, range-nya nilainya saja. Untuk nama kolomnya tidak diikutsertakan jadi range, hanya nilai-nilai saja dari sini ke sini. Ya, kemudian kita bisa pakai titik koma. Kemudian indeks itu kolomnya. Yang kita mau carikan nilai-nilai yang ada di kolom keterangan tadi ya, di tabel ujian mandiri, nilai-nilai yang di kolom keterangan kosong. Di sini nilai kolom keterangan di tabel referensinya ada di 1, 2, 3, di nomor 3 ya di sini ya. Berarti di sini 3, kemudian false, tutup kurung. Kalau sudah, enter. Nah, munculnya kurang. Kemudian kita jadikan selnya absolute. Kita beri tanda dolar B dan dolar 3, dolar D dan dolar 8.
dolar. Ya, halnya tidak berubah alamat sel B3 atau sampai D8 walaupun kita lakukan proses autofill sampai bawah. Kalau sudah seperti ini, kita klik enter, kemudian kita klik yang dikurang, kemudian kita lakukan proses autofill di sini ya. Klik di sini sampai ke bawah, kemudian lepas ya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang berubah hanya yang depannya saja, D7 itu yang dia membaca yang ini, sedangkan absolute reference-nya tidak berubah ya, B3 D8. Kesini pun di bawah juga B3 D8, hanya di ini saja yang berubah ya. Ini juga sama B3 D8 ya, B3 D8 tidak berubah ini gitu. Nah, sampai sini ya. Ini artinya kita sudah membaca nih, sudah bisa membaca nilai-nilai ini dari tabel referensi yang ada di sheet ketiga ini ya. Kita kembali lagi, kita ujian mandiri. Nah, yang untuk ya bagian bawahnya kita bisa isi jumlah seluruh nilai. Klik di sini, kemudian kita isikan sama dengan sum ya. Sum sudah otomatis dari sini sampai bawah ya. Oke, kemudian tutup kurung, enter. Nilai rata-rata kita tambahkan di sini average, buka kurung dari atas sampai bawah, tutup kurung, enter. Nilai tertinggi sama dengan max dari atas sampai bawah. Oke, enter. Nilai terendah sama dengan min, buka kurung, dari atas sampai bawah. Kemudian banyak siswa yang memiliki nilai 50 ya, banyak siswa yang memiliki nilai 50 berarti sama dengan banyak itu count. Jika ada memiliki ciri-ciri seperti ini, yang memiliki berarti count if ya. Count if kita blok dari atas sampai bawah, kemudian titik koma ya, kriterianya yang angkanya 50, nilainya 50, tutup kurung, enter. Ada 3 orang ya yang 50 ya, coba kita lihat 1 2 3 ya, nggak ada lagi ya. Kemudian di sini banyak siswa yang memiliki nilai 60, berarti sama dengan count if, buka kurung, rentang nilainya dari sini sampai sini, dari D berapa ini, D6 sampai D15 ya. Kemudian titik koma, kemudian kriterianya yang nilainya 60 tutup kurung. Nah, kalau sudah enter, satu orang yang 60, yang Bagas Arya 60. Nilai yang 70 ya, memiliki nilai 70 sama. Ini pun count if, buka kurung, rentangnya kita blok dulu dari sini sampai bawah, kemudian titik koma, kriterianya 70, tutup kurung ya. D6 titik 2 D15, dari D6 sampai D15 yang nilai 70, kurung, enter. Ada 3 orang ya, coba ulang 70, 1 2 3 ya, benar ya. Ini count if. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa klik di pojok kanan atas, bagikan ya. Di sini bagikan. Nah, ini silakan diketik email Mister ya. Bagikan ke Mister dari sada@gmail.com ini ya. Nah, di sini kemudian kita klik OK. Pastikan Mister sebagai editor ya, di sini sebagai editor, karena nanti Mister harus periksa tabel-tabel, 3 tabel yang sudah kalian bikin. Di sini bisa ditulis pesannya. Alhamdulillah sudah selesai Mister. Selesai Mister. Mohon
mohon diperiksa. Nah, seperti ini aja ya. Jadi ada spreadsheetnya, nanti dikirim, ada pesannya, kemudian pastikan sebagai editor ke alamat Mister. Kemudian kalau sudah, kita klik tombol kirim, biarkan terkirim. Satu orang sudah ditambahkan di sini. Oke. Kalau sudah, kita klik file, kemudian download Microsoft Excel. Oke, jadi kita bisa download dulu, nanti suatu saat kita bisa edit secara offline. Nah, di sini sudah terdownload ya. Di sini kita klik yang ini, show in folder. Nah, data supplier kita klik kanan cut, kemudian pindahkan ke dokumen. Kita bisa paste di sini ya. Nah, sebagai pembelajaran kita nanti ya selanjutnya. Oke, cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih telah menonton videonya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.